acara kita bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kita bisa mendapatkan ilmu untuk kebermanfaatkan buat bisnis kita. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Tadi kita awal mulai masih 30-an, sekarang sudah mencapai 57 orang. Wow, sangat antusias sekali pada malam hari ini. Yang hadir memenuhi ruangan Zoom ini. Saya pastikan Anda yang hadir adalah orang-orang hebat yang tentunya telah dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi orang yang sangat-sangat sukses di bisnis One More International. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, tadi telah disinggung oleh upline saya, Bapak Judis Widantoro, kita sama-sama akan mengikuti sebuah acara yang tentunya diselenggarakan secara rutin setiap malam Selasa, yaitu masterclass, sebuah kelas training untuk teman-teman atau untuk Bapak Ibu yang telah memutuskan join di One More International untuk bisa mencapai percepatan pertumbuhan bisnis bersama One More International. Namun yang spesial malam hari ini Bapak Ibu, kita malam hari ini akan kedatangan seorang pembicara yang sangat luar biasa. Dua sesi pada malam hari ini. Sesi pertama itu pembicara yang diimpor dari kota Madura. Dan sesi kedua pembicara yang diimpor dari kota Jakarta. Siapakah beliau Bapak Ibu? Saya sudah tidak sabar untuk segera belajar dari pembicara kita yang pertama ini. Beliau ini adalah seorang apprentice pertama di Jawa Timur, ya, tepatnya di Madura, Bapak Ibu. Dan beliau ini adalah seorang guru, seorang konsultan dari pendidikan. Artinya, kalau sudah konsultan pendidikan, berbicara tentang materi malam ini yang beliau akan sampaikan, tentunya pasti akan dikupas tuntas sampai bablas, ya kan gitu, oleh seorang guru kita dari kota Madura. Dan luar biasanya Bapak Ibu, di bisnis One More International ini, beliau dapat meraih peringkat apprentice Indonesia bersama istri tercintanya beliau. Dan beliau berhasil membuktikan kepada One More International telah mencetak seorang asisten muda di dunia pertama di One More International. Untuk itu Bapak Ibu, sangat layak kalau kita belajar dari pembicara kita yang pertama ini. Saya sudah tidak sabar untuk menyambut beliau. Antusias kita mari kita tunjukkan, mari kita hadirkan ke ruangan Zoom ini. Kita panggil bersama-sama dengan mengetikkan angka 999 diiringi lagu oleh-olah Bapak Apprentice Hanafian dari kota Madura. Oke, terima kasih Om Pras. Mari kita nikmati Bapak dan Ibu lagu spesial ya dari Kota Garam, Kota Kerapan Sapi, oleh-olah. Terima kasih Om Pras. Sambil kita ketik angka yang terbaik ya buat yang memandu acara kita malam hari ini, spesial banget dihadirkan langsung dari Kota Hujan, Kota Bogor. Oke, kita nikmati dulu Bapak dan Ibu musiknya. Silakan ketik angka 99-nya yang banyak. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, hadirkan sebanyak-banyaknya peserta malam hari ini, tim-tim Anda yang terbaik Bapak dan Ibu. Silakan. Oke, udah ada kode. Setelah Anda tulis angka 99, kita tulis angka terbaik buat kita semua Bapak dan Ibu. Angka 1 miliar, 1 miliar. Silakan Bapak dan Ibu, 1 miliar, 1 miliarnya. Yang nulis 1 miliar saya yakin ya di awal bulan 1 Mei 2023 ini akan terjadi Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Hanafia dari Kota Bangkalan, bukan Pamekasan Om Pras. Oke, gambar saya kedengaran, kelihatan ya?
Oke, agak hilang-hilang ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi perkenalkan nama saya Muhammad Hanafia dari Kota Bangkalan. Terima kasih Om Pras yang sudah memandu acara malam hari ini. Tanpa kehadiran beliau, saya yakin acara malam hari ini tidak akan berjalan lancar Bapak dan Ibu. Sekali lagi kita ketik angka yang luar biasa buat beliau 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar Bapak dan Ibu. Silakan. Oke, pada malam hari ini kita ingin sama-sama belajar Bapak dan Ibu. Kita ingin sharing. Ini awal bulan Mei, ya, bertepatan dengan 1 Mei, Hari Buruh Internasional. Tapi kita bersyukur malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh One More International Asia. Malam hari ini kita ingin berbagi sebuah materi yang sangat spesial, Bapak dan Ibu, dan jarang sekali kita kupas. Ya, maka beruntung sekali, ya, malam hari ini kita bisa hadir di acara spesial yang di guidance langsung, didampingi langsung, dipropose langsung oleh upline kita. Saya mau nyebutin permaster nih hampir oleh upline kita, apprentice Bapak Julius. Hampir keceplosan nih Pak Julius. Amin, Mas Hanafi. Oke, Bapak dan Ibu, malam hari Amin, ini amin. kita akan ingin sharingkan kepada kita the power of the network marketing dan edification atau edifikasi Bapak dan Ibu. Di sesi pertama ini saya mendapatkan tugas, ya, bagaimana kekuatan dari network marketing Bapak dan Ibu. Bagaimana network marketing ini merubah hidup banyak orang. Ini keren banget Bapak dan Ibu ya. Dan kita akan lebih perjelas bagi bahwa network marketing ini merubah kehidupan kita untuk lebih baik, ya, untuk lebih berkualitas. Nah, seri training kita malam hari ini Bapak dan Ibu, kita akan mulai dari kekuatan bisnis jaringan. Kenapa demikian? Karena masih banyak yang belum paham Bapak dan Ibu, bagaimana bisnis jaringan ini memberikan sebuah power yang luar biasa, perubahan yang dahsyat. Dan yang kedua, sesi kedua nanti, ya, ini yang lebih dahsyat lagi. Bagaimana edifikasi memberikan sebuah percepatan bisnis yang dahsyat, dan tentunya kalau kita bicara One More Bapak dan Ibu, berdasarkan data dan fakta terbaru. Oke, kita akan mulai Bapak dan Ibu. Sila. Oke, kita akan mulai dari paradigma kekuatan. Ya, bicara paradigma Bapak dan Ibu, bicara sebuah dasar bagaimana memahami bahwa kita sudah ada di sebuah industri jaringan, di sebuah industri network marketing, di sebuah industri bagaimana kita membangun aset. Ada sebuah video yang sangat visioner, ada sebuah video yang sangat luar biasa, dan video ini saya yakin sampai kapanpun relevan, yaitu tentang Pipo dan Embro. Baik, tanpa panjang lebar, kita ikuti dulu, kita lihat dulu video ini Bapak dan Ibu. Silakan. Pras. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras. Hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka, mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu.
Embro merasa puas sekali dari hasil kerjanya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Ia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Lain halnya dengan Pipo, ia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa untuk langsung mengalirkan air ke tempat penampungan di desanya, sehingga ia tidak perlu lagi membawa ember. Dengan antusias, Pipo pun menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi, Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut. Embro merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang dengan cara lebih sering mengambil air dan menggunakan ember yang lebih besar. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Ia mengerti tidaklah mudah untuk membangun saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun, tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja keras mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli hal-hal yang selama ini dia impikan. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu dengan berfoya-foya sepulang kerja, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Seiring bertambahnya usia, kinerja Embro pun sudah semakin lamban karena beratnya ember besar yang ia bawa setiap hari. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga berkat tekad dan kerja kerasnya. Kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Cerita Embro dan Pipo menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan banyak orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, Embro lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, jika kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya dengan bekerja lembur atau mendapatkan pekerjaan tambahan, kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita hanya memiliki 24 jam per hari, dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Ada saatnya ketika kita tidak mampu membarter lagi waktu kita karena alasan usia, penyakit, ataupun alasan lainnya, sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa karena dia tahu saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa ia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia tidak akan lagi dapat membarterkan waktunya dengan uang. Untuk mampu mewujudkan gagasannya, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja dengan cara membangun saluran pipa. Setelah itu, maka penghasilan akan mengalir bagi Pipo.
Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak harus selalu membarter waktu kita dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Jika Anda tertarik dengan gagasan saluran pipa, hubungi orang yang meminjamkan Anda DVD ini agar Anda bisa memulai membangun saluran pipa penghasilan Anda saat ini juga. Oke, terima kasih Om Pras, Bapak dan Ibu. Ini video atau film yang sangat luar biasa. Sebelumnya Om Pras, ya, kita masuk ke situ tadi, ya, di back dulu sebentar, 1 menit saja. Jadi Bapak dan Ibu, paradigma kekuatan jaringan, artinya apa? Kenapa video ini disampaikan kembali? Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering, tapi kami mengingatkan kembali kisah pembawa ember, ya si Embro, dan Pipo, pembangun pipa Bapak dan Ibu. Ada satu hal yang perlu menjadi catatan luar biasa. Saya di dunia pendidikan hampir kurang lebih 25 tahun, dan gaji tertinggi saya 15 juta, dan itu harus pada posisi sebagai GM operasional Bapak dan Ibu. Artinya apa? Saya sudah kerja keras. Ya, ternyata kerja keras nggak cukup Bapak dan Ibu. Pipo dan Embro ini memberikan sebuah gambaran, di samping kita kerja keras, kita juga harus kerja cerdas. Kenapa demikian? Tadi sudah dijelaskan, tidak mungkin ya Bapak dan Ibu ya, kita terus bekerja. Ada saatnya kita akan berhenti bekerja Bapak dan Ibu. Tadi disebutkan bisa jadi karena alasan kesehatan, bisa jadi karena alasan usia, bisa jadi perusahaan kita tutup, dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak dan Ibu? Bersyukur buat Bapak dan Ibu, teman-teman yang hari ini masih bekerja, tapi jangan lupa ya, untuk apa? Meluangkan waktu seperti Embro tadi. Ya, di samping dia bekerja, meluangkan waktu untuk membangun apa? Membangun aset Bapak dan Ibu. Membangun pipa tadi Bapak dan Ibu. Pipa apa? Pipa saluran aset yang nanti akan memberikan kekayaan yang luar biasa atau mendatangkan apa yang namanya passive income. Dan luar biasa Bapak dan Ibu, ya, 2 tahun saja leader-leader kita sudah membuktikan itu. Oke, kita akan lihat bagaimana paradigma ini Bapak dan Ibu kalau kita ya kaitkan dengan kondisi keunggulan bisnis jaringan, dan tentunya nanti kita akan kaitkan dengan One More International. Banyak sekali Bapak dan Ibu ya, kita sudah memiliki impian ya untuk hidup sejahtera, lebih sehat ya, banyak sahabat, berkelimpahan finansial, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Maka tadi kita bisa jelaskan di sini Bapak dan Ibu, Pipo memiliki keterbatasan karena apa? Karena kondisi fisiknya, badannya itu pendek, tapi visinya itu sangat panjang. Cara berpikirnya sangat panjang. Ya, Pipo sadar Bapak dan Ibu, seperti di awal tadi saya katakan, tidak akan sanggup terus-menerus bekerja keras, tidak akan sanggup terus-menerus fisiknya, ya, itu sehat terus Bapak dan Ibu, sehingga dia menyisihkan waktunya di saat dia bekerja hari ini, misalnya Bapak dan Ibu, ya, si Pipo membangun sebuah sistem. Apa itu? Sistem jaringan pipa tadi Bapak dan Ibu ya, di mana nantinya akan membuat saluran keuangannya mengalir terus-menerus ya, meskipun tidak lagi bekerja keras. Itulah financial freedom Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat dulu bagaimana dengan One More International Bapak dan Ibu. Apa keunggulan network marketing One More International? Sehingga kalau malam hari ini Bapak dan Ibu kita sama-sama belajar, pastikan Bapak dan Ibu sudah tidak lagi tolah-toleh kiri dan kanan. Kenapa demikian? Data yang pertama yang harus kita pahami,
kualitas manajemen kita standarnya Eropa, standarnya internasional. Kualitas manajemen IT dan pelayanan IT kita juga sangat luar biasa, kelasnya internasional. Ini yang menarik Bapak dan Ibu. Kenapa demikian? Di luaran sana 3 bulan sekali selalu bermunculan perusahaan-perusahaan network marketing Bapak dan Ibu. Tapi coba cerdas, analisa by data Bapak dan Ibu. Yang ketiga, produk dan pabrik itu milik sendiri. Ya. Dan yang lebih menarik tidak hanya pada produk kita Bapak dan Ibu, tapi bagaimana produk itu didampingi oleh sebuah teknologi farmasi tingkat tinggi Bapak dan Ibu. Artinya apa? Sertifikasi dan hak paten One More, mohon maaf Bapak dan Ibu, karena saya juga sempat mendengaran di luaran sana, bukan perusahaan maklon. Bapak dan Ibu, hari ini satu merek produk itu Bapak dan Ibu, Masya Allah, bisa sampai 10. Dan itu dari perusahaan sama, yaitu perusahaan maklon. Di Indonesia sekarang ini lagi marak-maraknya. Bahkan mohon maaf Bapak dan Ibu, di Madura sendiri sudah punya MLM Bapak dan Ibu. Kami nggak perlu sebutkan. Artinya apa? Sertifikasi manajemen kita itu adalah ISO 13485. Belum pernah ada kejadian Bapak dan Ibu di industri network marketing yang berbasis mikronutrisi yang memiliki sebuah sertifikasi medis. Kenapa demikian? Karena sertifikasi medis hanya melekat pada alat-alat kesehatan, alat-alat kedokteran. Ini yang membuat kami di awal kenal One More sekitar bulan Mei 2021 Bapak dan Ibu. Wah, ini luar biasa. ISO 13485 tidak akan pernah ada di tempat yang lain. Kemudian high quality product, pelopor transdermal therapeutic system Bapak dan Ibu. Namanya pelopor, ya, namanya pioner, ini menjadi sebuah keunggulan, keunikan tersendiri Bapak dan Ibu. Nutrition Delivery System Teknologi menjadi kekuatan yang tidak bisa diduplikasi oleh perusahaan apapun selain One More International. Boleh ketik 1 miliar Bapak dan Ibu, ya, biar semangatnya terus bertambah pada kita semua, dan pastikan ya ini bisa menampung ratusan bahkan puluhan ribu nih Zoom malam hari ini. Silakan diundang Bapak dan Ibu karena nanti sesi kedua lebih dahsyat lagi. Oke, kemudian sertifikat kita juga sudah punya FDA. Jadi jangan tanya lagi produk kita ini produknya aman apa tidak. FDA ini BPOM-nya dunia Bapak dan Ibu, BPOM internasional. Jangan lagi tanya halal, halalnya kita, mohon maaf Bapak dan Ibu ya, halalnya kita itu halalnya dari Saudi Arabia Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian kita punya CUPL. Kalau di luaran sana oke deh, ya kita punya halal, punya ini dan itu, kemudian kita sudah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia, kemudian sudah BPOM. Dan yang menarik sudah free doping. Lebih hebatnya lagi Bapak dan Ibu. Ya, tolong dicatat. Saya belum pernah menemukan sebuah base data tentang layanan atau kepuasan pelanggan di industri network marketing yang mencapai 98% pelanggannya puas. Dan mohon maaf semua orang pasti bisa mengatakan itu Bapak dan Ibu. Tapi sekali lagi, karena basic saya adalah berlatar belakang konsultan pendidikan Bapak dan Ibu sampai hari ini, harus ada based on datanya. Ketika produk kita terbaik, mana buktinya? Karena pasti semua orang mengatakan tidak ada kecap nomor 2. Kalau One More, selalu based on data Bapak dan Ibu. ISO ya 1002/2018 memberikan sebuah verifikasi data dan bukti bahwa produk-produk kita 98% yang menggunakan itu puas. Artinya apa? Deviasinya, simpangannya hanya 2%. Ya, ini luar biasa Bapak dan Ibu. Dan kita satu-satunya vendor resmi di industri network marketing yang berbasis transdermal yang diakui oleh Badan Kesehatan Dunia. Yang saya tahu
Satu-satunya yang diakui WHO itu biasanya apa? Vaksin, Bapak dan Ibu. Bayangkan produk-produk One More itu vendor resmi dari PBB. Dan sekali lagi, jangan ngaku-ngaku. Ya, ada serial number-nya jelas Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan ngaku-ngaku ya. Semuanya based on data. Ini yang menarik, yang tidak pernah membuat kami ya tolah-toleh kiri kanan. The real network marketing masa depan One More International. Kemudian keunggulan yang kedua dari network marketing One More International. Bapak dan Ibu, bisnis plan kita, rancangan pemasaran kita, marketing plan kita itu yang terbaik Bapak dan Ibu. Kenapa yang terbaik? Ada 8 jenis karir. Ya, ada 8 jenis bonus yang mudah diraih. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, selama saya pernah ada di industri network marketing, belum pernah saya mendapatkan based on data marketing plan yang paling simple Bapak dan Ibu. Selain di One More. Makanya apa? Permaster Donisius Lawing mengatakan gampang ditaklukkan. Ya, kenapa demikian? Terbaik, simple Bapak dan Ibu. Bonusnya mudah diraih dan hebatnya lagi Bapak dan Ibu, digabungkan dengan kekuatan e-commerce, digabungkan dengan kekuatan yang namanya personal franchise. Dan kita Bapak dan Ibu, pelopor hybrid system di mana kekuatan dari unilevel dan kekuatan dari binary menjadi satu kesatuan yang holistik yang memberikan kekuatan yang luar biasa di One More International Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya kita terregistrasi di WTO. Saat saya mengajar di sekolah di SMA Negeri 56 Jakarta Barat, dan saya kebetulan juga ngajar ekonomi, World Trade Organization ini adalah sebuah organisasi di mana kondisi kita hari ini adalah sudah masuk pada era perdagangan bebas. Dan bayangkan Bapak dan Ibu, upline kita semua, ya, Permaster Bapak Ismet Iskandar Idrus, ketika WTO ini sudah terjadi hari ini, bahkan sebenarnya sudah terjadi ya Bapak dan Ibu beberapa tahun yang lalu, beruntungnya kita di One More, kita sudah masuk pada era e-commerce di mana kita menggunakan kekuatan. Nah ini yang menarik, komunikasi yang sangat cepat sekali. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kita kalau sudah terregistrasi di WTO, berarti produk-produk kita adalah produk-produk the best. Jangan coba-coba produknya ecek-ecek, kata Bu Fira kalau orang Surabaya. Jangan pernah coba-coba produknya itu tidak pioner. Jangan pernah coba-coba kalau produknya tidak ISO 13485. Masuk pada registrasi organisasi perdagangan bebas di dunia. Dijamin nggak akan laku Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kita free sales. Bebas dijual dimanapun, tetapi dengan konsep tadi, e-commerce, dengan konsep tadi, personal franchise, dengan konsep tadi, yaitu network marketing. Kemudian Bapak dan Ibu, yang menarik keunggulan dari network marketing One More adalah one price, one system, dan free delivery system. Hari ini Bapak dan Ibu, hari ini, kalau Bapak dan Ibu ada di industri network marketing masih sibuk kirim sana kirim sini, masih berantem dengan calon customer Bapak dan Ibu, aduh gratis dong ongkos kirimnya dong. Berarti Anda di tempat yang salah Bapak dan Ibu. Tapi bisa Anda lihat, bisa Anda rasakan sendiri. Free delivery system, mungkin satu-satunya kali ya Bapak dan Ibu ya. Network marketing yang ada di Indonesia bahkan di dunia yang mengadopsi, yang melakukan free delivery system. Kemudian apa Bapak dan Ibu? Ini yang menarik. Pilihan cerdas. Ya. Dengan RO, repeat order. Dan kita juga bisa tanpa RO, tanpa repeat order. Biasanya kalau kita bicara industri network marketing, selalu Bapak dan Ibu, selalu ya di sistem binary,
ya, itu dimunculkan. Oh, kalau kami nggak ada repeat order. Nah, hebatnya karena kita hybrid system, One More sebuah perusahaan network marketing pertama yang menggabungkan kekuatan, kelebihan-kelebihan kedahsyatan dari dua kekuatan sistem di network marketing Bapak dan Ibu. Itu dijadikan satu, makanya apa? Cerdas Bapak dan Ibu. Di One More ada RO? Ada. Di One More nggak ada RO? Bisa. Terserah Bapak dan Ibu, Anda mau pilih yang mana. Semuanya by design, semuanya by system, disiapkan oleh One More International. Kemudian ini yang menarik. Kenapa hari ini saya ada di One More International, Bapak dan Ibu? Ya, kenapa hari ini kita selalu bisa mendapatkan sebuah informasi edukasi tingkat tinggi terbaik di One More International? Karena kita ada sekolahnya, karena kita ada sistem pendidikannya, yaitu sistem pendidikan One More Academy. Dan saya merasakan sendiri PIN ini Bapak dan Ibu, keliru ya. PIN ini Bapak dan Ibu, ya, ini adalah dari support sistem pendidikan, dan kemarin kita benar-benar diajari, diedukasi, didampingi ya oleh pemimpin-pemimpin, oleh pembicara-pembicara, oleh trainer-trainer internasional, dan nggak tanggung-tanggung. Ada 9 Bapak dan Ibu. Oke, kemudian apa? Langkah suksesnya sederhana, mudah ditaklukkan, mudah dipelajari, mudah dilakukan, mudah diajarkan, dan yang paling penting, mudah diduplikasi. Saya tadi malam sempat berpikir, bagaimana 2 tahun per master Bapak Ismet Iskandar Idrus sudah financial freedom Bapak dan Ibu. Enggak ketemu Bapak dan Ibu, 2 tahun bisa financial freedom. Dan ingat, tolong catat ini, hanya 1 akun. Ya, hanya 1 akun. Karena di luaran sana oke lah mungkin bisa miliaran, tapi 31 akun Bapak dan Ibu. Oke, kita akan lihat di sini ya. Ya, bukti keunggulan produk dan marketing plan. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Bagaimana kekuatan marketing plan kita. Sebagai referensi Bapak dan Ibu ya, peraih penghasilan tertinggi nomor 2 di Asia Afrika, nomor 1 Indonesia. Ya, upline kita semua, permaster Bapak Ismet Iskandar Idrus seperti yang tadi saya katakan. Nggak kebayang 2 tahun. 2 tahun bisa financial freedom Bapak dan Ibu dengan 1 akun. Sekali lagi dengan 1 akun. Yang kedua adalah upline kita yang dahsyat, rendah hati, selalu senyum, visioner, pemimpin yang luar biasa, ya, Master Gurkhan Kandemir. Ya, beliau seorang Diamond Master Bapak dan Ibu. Kebayang nggak? 33 miliar ya. Itu miliar ya Bapak dan Ibu ya. Bukan 33 juta ya, miliar. Dan yang terakhir, upline-nya beliau, Mr. Zainal Azikel. Ya Tuhan, tadi saya sempat ngobrol sama Pak Julius. Fantastik ya, makanya kalau One More fantastik, benar-benar fantastik Bapak dan Ibu. Kenapa? Sebulan 5 miliar Bapak dan Ibu. Ya, dan sekali lagi hanya 1 akun. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Ya, ini sangat dahsyat. Maka yuk Bapak dan Ibu ya, masih ada 2 sesi. Masih ada 2 sesi. Ini slotnya masih banyak. Kursi di depan ini masih banyak yang kosong. Ayo panggil Bapak dan Ibu. Ayo segera kita hadirkan di malam hari ini. Kemudian di sesi kedua ini Bapak dan Ibu. Di sesi kedua. Jangan pernah kemana-mana. Siapkan alat tulis Anda. Kenapa? Membangun bisnis, ya Bapak dan Ibu, bekerja, membangun bisnis, atau apapun lah. Ada seninya Bapak dan Ibu. Ada metodologinya. Ini menarik Bapak dan Ibu. Nah maka di sesi kedua ini, kami akan hadirkan pembicara yang akan mengupas bagaimana konsep of edification ini bisa memberikan kekuatan dan percepatan. Mengapa One More hanya dalam waktu 2 tahun menghasilkan leader
yang dahsyat, yang luar biasa Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada sebuah edukasi pemahaman tentang konsep of edification, bagaimana memaknai edifikasi yang melahirkan nantinya adalah jalur trust, kemudian jalur respect Bapak dan Ibu. Dan ini sebetulnya kunci dari kuncinya membangun network marketing. Tanpa panjang lebar Bapak dan Ibu. Ya, rendahkan hati kita, buka pikiran kita Bapak dan Ibu, siapkan catatan Anda. Karena materi yang ini jarang-jarang sekali dikupas. Ya, jarang-jarang sekali dikupas. Oke Bapak dan Ibu, udah siap? Kalau udah siap, ya terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Saya kembalikan lagi pada MC kita yang luar biasa. Master kita ya Bapak Anang Sabil Prasetyo. Sampai gugup nih menyebutkannya nih Om Anang. Silakan Om Anang. Ya Om Pras silakan. Oke, terima kasih My Master Bapak Anapia dari Bangkalan Madura. Luar biasa materi malam hari ini yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk itu mari kita ketikkan antusiasme kita untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Anapia dari Madura. Dengan mari kita ketikkan angka 999 sebanyak-banyaknya untuk pembicara kita yang pertama, Bapak Anapia dari Madura. Ayo kita ketikkan 999 Bapak Ibu yang banyak dan sebanyak-banyaknya. Saya doakan yang mengetikkan angka 9 ketularan pinternya ini dengan Maha Guru kita dari Kota Bangkalan Madura. Luar biasa. Wow, sangat antusias sekali nih ya. Pesertanya makin membludak dan makin memenuhi ruangan Zoom pada malam hari ini. Wow, sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru hadir dan juga mungkin baru ikut acara Zoom seperti malam hari ini. 9-9-nya sudah cukup banyak, sudah sangat membanjiri ruangan chat ya, membanjiri kolom chat di ruangan Zoom pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hanafi. Memang tidak salah ya kalau saya sebut sebagai Maha Guru. Beliau memang berpengalaman di bidang bisnis pendidikan ya, ilmu pendidikan. Jadi begitu menyampaikan materi tadi sangat-sangat full power dan dahsyat sekali. Jadi kalau Bapak Ibu tadi belum sempat mencatat, nanti Bapak Ibu bisa minta rekaman acara Zoom pada malam hari ini kepada upline yang mengundang Anda. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Hanafi sekali lagi, semoga sehat selalu, tambah sehat, tambah sukses, dan tambah bahagia bersama One More International tentunya. Bapak Ibu sekalian, setelah kita tadi belajar bersama pembicara kita yang pertama, beliau adalah seorang apprentice dari Bangkalan Madura, yang mana beliau telah menjelaskan bagaimana membuka pemahaman dari video yang pertama tadi beliau putar, yaitu tentang Pipo dan Embro. Jadi saatnya Bapak Ibu bisa mulai memilih dan memilah. Bapak Ibu ingin menjadi Pipo atau menjadi Embro, ingin menjadi seorang yang seperti Pipo atau menjadi seseorang yang menjadi pola pikirnya seperti Embro Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, sebelum Anda putuskan mau jadi Pipo, jadi Embro, Bapak Ibu tentunya jangan dulu beranjak dari tempat duduk Anda. Karena masih ada sesi terakhir atau sesi kedua, yang mana di sesi kedua ini masih saya sebut sebagai Maha Guru. Ya, kalau tadi kita bicara Maha Guru, beliau karena memiliki latar belakang seorang yang memiliki guru ya, jadi seorang yang memiliki latar belakang pengajar ya di bidang pendidikan. Tetapi untuk yang kedua ini, pembicara yang kedua ini, beliau Maha Guru karena beliau ini adalah guru saya, yang mana beliau ini yang memiliki ide, ya, memiliki ide untuk menyelenggarakan malam ini, menyelenggarakan training-training seperti malam ini adalah ide dari beliau. Untuk itu kita sama sekali kita sangat rugi ya kalau kita
tidak mengikuti sesi yang kedua ini yang akan disampaikan oleh Maha Guru kita yang kedua. Siapakah beliau? Beliau asli dari kota Yogyakarta, ya, berarti asli Wong Jowo. Margao sama dengan saya. Nah, beliau meniti karir, sekarang berdomisili di Jakarta, memiliki perusahaan yang sangat besar, ya, perusahaan yang bergerak di bidang branding consulting. Dan beliau bukan sekedar sebagai pekerja di situ di perusahaan Kinaya, tetapi beliau adalah seorang direktur. Dan di tengah kesibukan beliau dengan fokus, dengan komitmen bersama timnya membangun bisnis One More International dan juga menyelenggarakan acara-acara training yang kita selenggarakan seperti malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mengenal, lebih dekat kisah sukses dan bagaimana perjalanan beliau bersama One More International, mari Bapak Ibu yang baru saja hadir di ruangan Zoom ini atau belum mengenal siapa beliau, kita simak video berikut ini. Sophia, oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Dalam prinsip membuat logo ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah soal simplicity atau kesederhanaan. one more touch your life. Hadi Fatih. Mendaratnya di tengah jalan. Iya. Luar biasa. Balonnya gede banget. Tambah salju sampai ke sini. Iya. Gede banget. Ice from jadi sangat modern. Sophia, Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of Yes. Salju abadi ya. Yang ada di Turki. Duh, kita seneng banget bisa ngelihat salju di sini, tapi bukan salju aja. Di sini ada ski juga. Pokoknya mantap, keren banget. Kita naik kereta Sekarang gantung. kita lagi di cable car, kita lagi ke atas puncaknya. Kita lihat kiri kanan semuanya serba putih salju. Jadi di sini benar-benar salju abadi. Nah, kayaknya kalau di Indonesia kita nggak akan dapat ini. Jadi luar biasa sekali. Kalau mau mendapatkan ini, Anda harus ke Turki. Yes. Oke, tahun depan saya tunggu Anda di Turki ya. kanan kiri, putar jari, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, putar jari. one more touch your life, 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 one more touch your life. Selamat pagi teman-teman, luar biasa. Selamat pagi dari Istanbul, dari JW Marriott, Istanbul, Turki. Keren banget hari ini, cuaca sangat sejuk, lebih ke arah dingin. Karena berapa? 1-2 derajat Celcius teman-teman. Lihat di belakang saya ini salju bertaburan. Tadi malam, tadi pagi saja subuh itu saljunya banyak banget ya. Dan kita sangat enjoy ini semua
karena one more teman-teman. Ya, suasana menggigit dan sini kita lihat. With success in mind. Ini tulisan di salah satu yang ada di hotel ya. With success begin with our mind. Jadi mulailah teman-teman yakini dan percaya bahwa bisnis ini sungguh luar biasa. Bisnis internasional kita bisa mulai dari mana saja Anda berada. Dan One More International Asia akan membawa Anda sebagai seorang pebisnis internasional, pebisnis global, pebisnis kesehatan dengan profesional yang sangat handal karena disediakan pelatihan-pelatihan. Saya belum lama join di One More dan ini sudah mendapat kesempatan untuk bisa ikut pertemuan di Turki yang luar biasa. Jangan tunda-tunda, Anda segera ambil keputusan dan seriusi untuk orang yang sudah join. Yang sudah aktivasi, Anda beginner, Anda rookie pun akan bisa dapat kesempatan yang sama untuk membangun bisnis ini. Ya, teman-teman, mari kita lakukan dengan profesional bisnis ini sehingga kita menjadi warga dunia, meskipun tinggal di Indonesia, akan bisa membawa bisnis ini menjadi jalan keberkahan buat kita semua. Salam sukses buat Anda semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari segera kita sambut dan jangan lupa sediakan catatan Anda karena yang berbicara ini bukan kaleng-kaleng. Beliau maha guru di bidang network marketing dan mari kita ketikkan angka 1 miliar untuk menyambut pembicara kita yang saat ini sudah ada di depan layar kita sama-sama, Apprentice Julius Widantoro, dan mari kita sekali lagi ketikkan angka 1 miliar. Sophia, oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of Oke, you terima kasih yang mengetik 1 miliar. Saya doakan itu segera menjadi terwujud Bapak Ibu ya. 1 miliar. Dan teman-teman Bu Susi, Pak Kornel, aduh Pak Regi, luar biasa cepat sekali ini, Pak Agus, Adik Mulyana, Om Alex, Bu Fatima, Pak Karto keren, luar biasa. Ada sekitar, saya kira hampir berapa ini, 126 orang semuanya menginginkan supaya kita segera bisa mencapai apa yang dicapai oleh para upline kita. Bapak Ismail Iskandar Idrus, lalu juga Mr. Zainul Azikel, juga Mr. Gurkan, luar biasa. Saya doakan 1M Anda segera menjadi kenyataan. Oke, Bapak Ibu, saya sapa dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini masih dalam suasana Lebaran. Kalau saya belum sempat untuk memohon ampunan, mohon berkat, mohon maaf kepada Anda sekalian, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ada 126 orang yang hadir di sini, dan juga salam sejahtera buat Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini izinkan saya, tadi sudah diperkenalkan sedikit ya, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa. Ada beberapa sahabat di sini yang tahu perjuangan dari awal dulu dan sekarang sudah mencapai peringkat entah rookie, beginner, apprentice, bahkan asisten, dan juga ada beberapa leader yang hadir di sini. Saya sapa ada Bu Fora, Bu Hartarti, masih ingat waktu dengan Bu Eni Hartarti ini kita ke Turki bersama-sama, kita merasakan dinginnya suasana di Kapadokia dan juga indahnya balon terbang, kita merasakan kegembiraan bersama waktu itu. Juga ada Om Yusuf, ada Om Aulia, dan juga tidak lain juga ada, nah saya kira saya lupa ingat nih, Pak Taufik, Pak Hanafi, sama Mas Pras ini kemarin waktu di Turki ketemu nggak nih ya, harus ditebus nanti ya. Oke, saya juga selamat datang kepada Bu Helvi dan juga kedua upline tercinta saya yang sangat berjasa memperkenalkan bisnis ini, tidak hanya memperkenalkan tapi dengan sangat telaten, dengan sangat penuh kasih, penuh perhatian, selalu membimbing saya. Ada upline tercinta saya, Bapak Ismail Iskandar Idrus. Selamat malam upline. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Dan tidak lupa juga upline yang selalu menjadikan inspirasi buat kita semua, Om Yel Ahmadi Sultan, ada di jauh sana. Nah, saya lihat kemarin masih baru foto-foto di tengah kebun teh, mungkin habis membeli kebun teh ya, pokoknya luar biasa lah kedua upline tercinta ini.
juga ada Pak Kornel, juga selamat malam Pak Kornel, dan juga teman-teman, ada Pak Jeffrey, ada Om Larry, ada Om Eldrin, luar biasa Anda semua. Dan oke, Bapak Ibu sekalian, saya harus berterima kasih kepada ketekunan seorang Om Larry, Om Eldrin, yang senantiasa mengingatkan saya, Om Julius, Upline, kapan kita bikin masterclass-nya, kita mulai lagi, jangan kelamaan setelah Lebaran. Nah, inilah ciri-ciri seorang leader hebat. Thank you so much, brother. You are always will be my inspiration dan juga energi. Sebenarnya Om Hanafi dan juga Mas Pras dan juga teman-teman semua, sedianya malam hari ini yang akan memberikan materi tentang edifikasi adalah sahabat kita, Dr. Herni. Tapi berhubung Dr. Herni sedang sakit, sedang tidak ada, suaranya tidak prima karena flu dan batuk, akhirnya karena sudah dipersiapkan dari minggu kemarin, tapi ya karena situasi tidak bisa ditolak karena sakit dan beliau memang sedang konsentrasi di latsarnya, saya yang mengambil alih, dan luar biasanya hari ini saya berkolaborasi dengan seorang guru. Guru dalam arti sebenarnya, seorang yang memang berkecimpung di bidang edukasi. Maka tidak heran kalau seorang master dari Bangkalan ini menerangkan, itu semua kata-katanya rapi teratur, rapi jali teratur, dan yang tidak bisa dipungkiri, saya selalu belajar dari dia, setiap pilihan katanya itu penuh energi, semuanya jernih, disusun rapi. Maka tadi kalau saya minta Bang Hanafi untuk menerangkan soal keunggulan networking, bicara satu sertifikasi saja, itu bisa diulik dengan sangat luar biasa. Nah, ketikan kepada Om Hanafi, ini partner saya malam hari ini, yang sudah menghantarkan, membuka paradigma baru, mungkin yang lama pun ketika ketemu One More, akan menjadi satu yang baru. Seperti kalau kita membaca suatu yang sangat inspiratif ya, itu diulang lagi, itu akan selalu muncul insight-insight baru. Terus terang, film yang lama tadi memang saya usulkan, karena kalau yang film lama itu diterapkan membangun jaringan lewat keunggulan dari PT One More International Asia, hasilnya bukan hanya dahsyat, syahdiat bin istimewa. Nah, itu dia. Dan siapa yang terpana melihat bagaimana penghasilan upline kita tercinta Pak Ismet, Mr. Gurkan, lalu Mr. Zainal Azikel, dan gembiranya Mr. Zainal Azikel itu masuk dalam peringkat 117 itu bukan dari internal One More, tapi dari dunia luar yang mengakui. Ketekan angka 5857, semoga kita juga semakin maju dan mapan Bapak Ibu. 5758 ini adalah angka ajaib, mantranya Pak Hanafi yang saya kenal dari Pak Hanafi di awal saya dulu join. Sekitar 1 tahun setengah mungkin tahun lalu ya. Nah, 5758 semoga kita semua diizinkan pada malam hari ini mempunyai tekad bulat, semua akan mendapatkan kemakmuran, sukses, dan mulia. Seperti upline-upline kita. Oke, lalu yang tidak kalah dahsyat dan super keren adalah Mas Pras, partner saya, kerabat kerja yang selalu handal, baik di acara-acara grup, di acara-acara nasional pun beliau sangat pantas. Bahkan ini sebentar lagi kalau mau menjadi acara nanti di acara Legend of the Future, untuk kedepannya, Mas Pras ini amat sangat layak nanti untuk jadi MC-nya di Indonesia. Saya doakan Mas Pras, 1 miliar buat Anda Mas Pras, you are the best ya, menjadi ahli operator, jadi operator hebat, menjadi MC hebat, menjadi mengedit video pun keren banget. Dan teman-teman, Mas Pras ini juga masih aktif sebagai seorang direktur di bidang outsourcing, dan luar biasanya baru saja juga men-set up satu perusahaan baru, dan beliau dianggap sangat pantas untuk menjadi komisaris sebuah perusahaan importir minyak dari Rusia. Luar biasa Mas Pras, sangat humble dan juga sangat bekerja keras. Mudah-mudahan saya doakan betul-betul boleh lewatin apprentice-nya, langsung asisten maupun master pun keren. Saya doakan buat MC kita. Oke. Terima kasih, bolehkah kita masuk dalam materi Mas Pras? Mohon maaf saya memang betul-betul hari ini mengedifikasi banyak orang, karena itulah rahasia untuk membangun jaringan dengan cepat dan kokoh. Seperti yang sudah diintroduksi, diberi awalan oleh Pak Hanafi yang luar biasa tadi. Oke, mari kita lihat slide-nya, boleh dibantu oleh Mas Pras ya.
teman-teman semua, dan saya juga sangat mohon maaf sebelumnya karena tadi sempat ada perubahan link sehingga mungkin tidak optimal, Anda datang terlambat karena memang sudah minta izin ke manajemen, terus ternyata ada keperluan lain dari pihak manajemen, meskipun sebenarnya bisa juga dipakai untuk meeting secara simultan, tapi it's okay, tidak ada situasi yang tidak bisa diatasi. Maka tadi ketika Mas Pras pertama kali telepon saya nanggapinya dengan ketawa. Oke, mari kita coba lihat mengapa sih kita sering-sering disebut kata edifikasi. Apa maksudnya edifikasi? Dan mengapa perlu edifikasi? Nah, malam hari ini, dalam waktu yang sangat pendek, mungkin nanti dibutuhkan pertemuan lain, saya akan mencoba menerangkan apa pentingnya edifikasi untuk membangun jaringan. Yang kedua, mengapa edifikasi itu harus dilakukan, ya? Apa itu berarti tentang pengertian, lalu mengapa itu soal alasan paling kuatnya, lalu yang berikutnya nanti siapa dan apa yang perlu diedifikasi. Lalu berikutnya kapan, when kita harus mengedifikasi. Dan yang terakhir mungkin nanti secara lengkap apa tata krama atau hukum atau law-nya atau dasar-dasar soal cara menyampaikan edifikasi. Dan yang terakhir harus juga kita hati-hati bahwa edifikasi itu semacam senjata, semacam jurus, kalau tidak digunakan dengan hati-hati dan waspada bisa menjadi justru bumerang. Nah, apakah bisa dibantu slide-nya, Mas Pras, atau dari saya? Tolong translate lagi. Oke, teman-teman, sambil juga menunggu dari upline aja. Oh, oke. Sebentar ya. Sambil menunggu materinya, saya ingin menegaskan siapa di sini. Tadi yang kan ada dua kemungkinan tuh, mau ambil seperti Pipo atau seperti Embro. Nah, boleh dibantu teman-teman memilih yang mana? Ya, mengapa milih Embro, mengapa milih Pipo? Pipo itu sederhananya adalah pipa, pembangun jaringan. Sedangkan Embro itu pembawa ember. Dua-duanya awalnya pembawa ember, tapi kemudian yang Piponya itu dia kerja dengan visioner, dia tidak mau membatalkan semua waktunya untuk bekerja, maka dia membangun jaringan. Siapa boleh tolong ketikkan di kolom chat, Anda memilih menjadi siapa? Menjadi Pipo, jelas ya dengan huruf sebesar semua ini Pak Hanafi, thank you. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini ada seninya. Oke, Pipo. Om Eldrin juga Piponya dengan sangat luar biasa. Padahal Om Eldrin ini sudah mempunyai pengalaman bekerja sebagai seorang profesional pembawa ember itu bukan hanya di Indonesia tapi melalang buana sampai California puluhan tahun di sana dan juga mempunyai rekan-rekan kerja yang saya kira sudah disiapkan oleh Tuhan itu akan menjadi juga rekan kerja di One More ini. Karena rekan kerja beliau itu ada di Jerman, ada di Amerika pastinya, ada juga sampai ke Spanyol, luar biasa. Oke, saat ini saya menjalani keduanya. Oke, siap Pak Marcel. Ya, tapi saya doakan Bapak Ibu sekalian, inilah satu bisnis yang akan membawa kita itu percepatan yang luar biasa, yaitu networking. Dan tadi kalau saya lihat dari videonya ada beberapa hal yang mengesan. Dikatakan di video yang sangat klasik tapi juga sangat monumental dan juga sangat pesannya selalu relevan. Dikatakan bahwa dalam bulan-bulan pertama Pipo belum mendapat uang. Dan itu, teman-teman, saya ingin mengingatkan, saya yakinkan dengan setulus hati dan penuh keyakinan, tidak perlu berbulan-bulan sebenarnya di One More ini untuk bisa mendapatkan penghasilan. Kalau di company yang lama, yes, butuh berbulan-bulan Pak Hanafi. Tapi kalau di One More ini, Bapak Ibu, dalam waktu saya seperti diajarkan oleh Pak Ismet dan saya lakukan, puji Tuhan, Alhamdulillah dalam waktu 15 hari sudah dapat 13 juta. Dan saya beruntung, saya tidak mulai dari nol karena saya sudah bersekolah di network marketing di sekolah yang ya mungkin boleh dikatakan terbaik lah di Indonesia dengan upline terbaik, mentor-mentor terbaik saya tadi tampilkan dalam bumper saya karena betul saya sungguh dengan tulus ikhlas selalu menyebut mereka adalah upline dan guru saya. Itu tidak bisa hilang. Dan saya begitu menggunakan OneWork sebagai kendaraan dalam waktu 15 hari sudah bisa mendapatkan
itu sekitar 13 juta. Mohon maaf, apakah sudah kelihatan share screen-nya full, Mas Pras? Sudah, Om Julius. Oh, sudah ya, terima kasih. Oke, dan hal itu setelah saya pelajari, saya lakukan, kemudian saya ajarkan. Saya selalu tidak bosan-bosan untuk menyebut kedua nama teman saya. Ada Pak Frans Tatak, dalam waktu 18 hari dia dapat 8 juta. Ada Bu Riana yang juga hadir malam ini, seorang pahlawan keluarga yang mimpiannya kuat dan sangat-sangat pekerja keras dari Ungaran dalam waktu lebih baik dari saya. Hanya dalam waktu 12 hari bisa dapatkan penghasilan 13,9. Bahkan mungkin malah 14 juta karena waktu itu ada ralat dari Mbak Riana. Lalu tidak sampai hitungan bulan seperti dalam video tadi, tapi hitungan hari. Hanya dalam waktu 4 hari, Om Jeffrey, seorang leader luar biasa, seorang pembangun jaringan dan seorang penjual produk yang luar biasa. Dia ini kombinasi dua hal yang luar biasa, menjual produk ahli, menjual kemitraan ahli. Maka dia dalam waktu hanya 4 hari 17.256 Bapak Ibu. Itu dicapai mereka dalam waktu pendek dan saya merasakan sangat wow. Nah, oke Bapak Ibu. Sekarang bagaimana seni salah satunya dalam membangun jaringan ini yang penting adalah soal edifikasi. Saya yakin, ini saya kutip kata-kata guru saya, kalau Anda ahli sistem, disiplin pada sistem, dan ahli mengedifikasi siapapun, nanti saya akan terangkan, maka itu adalah kunci sukses sudah ada 90% di tangan Anda. Karena apa? Karena dalam bisnis jaringan ini, sejatinya bukanlah hanya sekedar menjawarkan produk yang hebat, bukan hanya belajar sistem, tapi adalah mengelola dan memberdayakan orang lain. Nah, itu salah satu kunci utamanya adalah edifikasi. Nah, dalam dunia marketing Bapak Ibu, yang juga ini perlu dibangun, dan saya kemarin juga bersama dengan Mas Taufik Nur Rahman itu ikut kelas, mahalnya luar biasa investasinya. Salah satu kunci orang mendapatkan kemitraan yang baik adalah bukan pertama-tama karena produknya yang berteknologi tinggi, produk yang sama berteknologi tinggi di mulut orang yang berbeda, di tangan orang yang berbeda bisa menghasilkan buah yang beda. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah trust. Kuncinya adalah kepercayaan kepada siapa pembawa produk itu. Siapa pembawa marketing plan-nya. Kalau disebut dalam bahasa branding marketing, kebetulan saya berkecimpung di sana, itu adalah soal personal brand Anda. Values yang Anda sampaikan. Anda bisa Anda melakukan riset yang baik terhadap audiens Anda mau mendengarkan apa yang dia perlukan, dan kita kalau bisa menawarkan dengan tepat apa yang dia butuhkan, pasti dia mau bergabung dengan kita. Karena apa? Karena sejatinya Bapak Ibu, apa yang kita tawarkan itu sebutannya itu undeniable offering. Satu penawaran yang tidak mungkin ditolak. Siapa yang tidak mau sehat? Apalagi siapa yang tidak mau sehat kantongnya. Dalam masa pandemi ini, atau di penghujung akhir-akhir masa pandemi ini, semua orang butuh Bapak Ibu. Nah, kalau belum, tinggal Anda cara perbaiki personal branding Anda, dan salah satunya adalah Anda pinjam kekuatan pihak ketiga. Itulah inti dari edifikasi. Ya, edifikasi ini penting untuk siapa saja, nanti saya jelaskan. Nah, tapi sebelumnya mari kita pahami Bapak Ibu. Mengapa perlu edifikasi? Kalau dalam dunia branding dan marketing Bapak Ibu, saya kebetulan membantu beberapa klien. Mohon maaf kalau saya sebut brand atau merek sekedar untuk menjadi contoh ya Bapak Ibu. Tahun 2001 saya didatangi oleh pemilik Matahari Deep Store. Baru pulang studi dari Jepang. Mereka manggil saya sebagai seorang teman dan sebagai seorang brand consultant. Singkat cerita dia mengatakan, Pak Julio, saya ingin membangun Deep Store yang baru, lifestyle Deep Store, dengan menggunakan nama yang sudah ada lama, yaitu kalau di Jakarta mungkin teman-teman masih kenal, itu namanya enak enggak disebut ya,
Tapi salah satu nama mall dalam mall kecil waktu itu adanya adalah di Pasar Baru, adanya ada di Blok M, dan adanya ada di Taman Anggrek di Jakarta Barat. Nah, tetapi nama yang saya sebut saja supaya mudah ya namanya Galeria Bapak Ibu. Jadi kalau Matahari Gift Store itu menjual produk-produk ya Galeria itu seperti mall dalam mall tapi yang dijual adalah produk-produk yang premium. Semacam in-house-nya atau premium brand-nya dari Matahari. Nah, singkat cerita, sepulang dari Jepang, Ibu Susi Hutomo itu yang mempunyai hak paten mengedarkan The Body Shop mengatakan akan merevitalisasi brand itu. Spontan waktu itu saya mengatakan, Ibu tidak ada yang salah dengan Galeria, tetapi itu masa lalu. Orang-orang sudah tidak tertarik lagi dengan Galeria karena itu adalah di daerah-daerah yang sudah remote area atau jauh dari keramaian. Mereka kaget Bapak Ibu karena Galeria itu betul-betul baby mereka yang dibesarkan dan dapat menghasilkan uang. Tapi saya memberanikan diri sebagai seorang branding dan marketing yang bertanggung jawab mengatakan, yes itu bagus di masa lalu, sekarang sudah nggak relevan. Maka saya mengatakan mengusulkan nama-nama yang beda. Dan singkat cerita, kita untuk meyakinkan harus melalui riset, dan akhirnya lahirlah sebuah nama yang kebetulan juga dibikin oleh perusahaan kami, saya dan teman-teman, dengan namanya perusahaan Centro Deep Store. Center of Crowd, yang itu hadir di Plaza Semanggi pertama kali. Lalu kita bikinkan sistemnya, nah ini saya bicara sistem, nanti ada kaitannya dengan yang lain. Kita bikinkan sistemnya, brand values-nya, karakternya, brand manual-nya, supaya bisa diduplikasi di tempat lain. Nah, akhirnya dengan tadinya berat hati, mereka mengatakan ada beberapa alternatif nama, tapi ketika konsumen yang mengatakan kalau namanya itu Galeria kurang bagus, padahal konsepnya bagus, maka mereka memutuskan untuk memakai nama yang baru yang kita usulkan, yaitu Centro Deep Store. Nah, ini kaitannya apa Bapak Ibu? Kaitannya adalah dengan tingkat credibility atau kepercayaan. Kalau sesuatu yang ditawarkan itu sudah masa lampau, maka sudah tidak ada energinya, tidak ada kekuatannya. Dan saya pertama kali dikenalkan oleh Pak Ismet, teknologi transdermal, saya langsung bilang, yes, ini adalah teknologi yang akan mempermudah karena segi keunikan, segi kebaruan, apalagi setelah saya pelajari dan diberikan materinya oleh Pak Ismet, ini produk yang luar biasa karena sertifikasinya keren bin Sahdiat seperti diuraikan oleh Pak Muhammad Hanafi tadi. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, edifikasi penting karena untuk memunculkan kepercayaan seketika. Nah, kalau one more itu kita beruntung karena kita di bisnis jaringan ini tidak perlu invest panjang seperti Deep Store atau seperti merek-merek lain. Kalau merek-merek lain untuk membangun kepercayaan harus investasi ke periklanan, harus investasi menyewa model-model atau istilahnya endorser atau brand ambassador untuk menjadi bintang iklan supaya tingkat kepercayaan naik. Nah, Bapak Ibu, cara sangat cepat dan cerdas untuk membangun kepercayaan Anda di hadapan calon mitra Anda adalah dengan melakukan edifikasi. Memberi kepercayaan, memberi kekuatan kepada orang-orang yang sudah membimbing Anda. Nah, oke, ini saya lewati ya Bapak Ibu, nanti materinya boleh diminta kalau ada yang berkenan. Nah, sekarang saya masuk ke yang pertama, pengertian edifikasi. Apa itu edifikasi? Edifikasi asli katanya paling kuno atau etimologinya atau akar katanya berasal dari kata bahasa Latin. Sebelum bahasa Inggris itu ada bahasa Latin. Lebih kuno lagi ada bahasa Yunani, tapi saya mengambil dari bahasa Latin karena saya dulu pernah belajar juga soal bahasa Latin, dan dari kata kerja edificare yang artinya adalah mendirikan, membangun, dan sebenarnya banyak dipakai untuk terminologi membangun spirit atau membangun kejiwaan. Nah, lalu bergeser, nah ini kalau teman-teman mohon maaf nanti tolong dibetulkan kalau salah, tapi saya selalu terkesan kalau sahabat-sahabat muslim itu mau sholat, mereka mengatakan mendirikan sholat. Mendirikan sholat, kata mendirikan ini satu hal yang memang berkasanah spiritual, sesuatu yang sangat powerful dan berenergi positif Bapak Ibu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris,
arti katanya menjadi lebih pendek, yaitu to edify, mendirikan, menghargai, memberi kekuatan, mempromosikan. Bapak Ibu, tolong camkan kata-kata ini, memberi kekuatan, mempromosikan, sehingga memunculkan tingkat kepercayaan. Nah, apa itu edifikasi? Akhirnya dalam bidang network marketing, edifikasi dimengerti sebagai suatu sikap, suatu tindakan untuk menghargai, untuk menghormati, untuk respect, dan juga mempromosikan untuk bisa membangun kepercayaan dalam segera. Apa yang dibangun? Yang dibangun bisa person atau siapa, atau juga the thing atau apapun. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, edifikasi sejati itu harus mulai dari hati yang terdalam dengan sikap yang tulus, jujur, dan itu nanti akan terucap atau terungkapkan dalam bentuk ucapan, tindakan, ekspresi dari kita masing-masing. Dan sikap dan aksi edifikasi ini, sikap dan aksi ini ya Bapak Ibu saya gabungkan, itu sangat penting untuk membangun percepatan bisnis Anda. Kalau Anda mau cepat membangun, pelajarilah edifikasi ini. Ada sumbernya yang sangat banyak Bapak Ibu. Nah, ini jadi seringkali kalau brand yang hebat, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya, bagaimana misalnya dulu ada sebuah produk energi drink harus menyewa, membayar mahal Del Piero, membayar mahal mungkin CR7, harus apapun Bapak Ibu. Atau kalau Anda ingat minuman ini apa itu yang vitamin C, UC 1000 harus menyewa, salah satunya adalah seorang putri kecantikan dunia. Itu pasti tidak mahal Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau Anda bisa memanfaatkan edifikasi ini, Anda pun bisa mempercepat kepercayaan mitra Anda, calon mitra Anda kepada perusahaan dan kepada diri Anda dengan melakukan edifikasi tanpa harus membayar bintang iklan. Upline kita, Bapak Ismet, Bapak Yel Ahmadi Sultan, bahkan Mr. Gurkan, sangat siap untuk kita edifikasi dan membantu kita. Itu tadi kalau disampaikan oleh Pak Hanafi, yes betul, Mr. Gurkan itu sangat rendah hati. Pak Ismet pun betul Bapak Ibu. Saya pernah bersama Mas Tatak itu mengajak Pak Ismet untuk membantu saya presentasi, tapi sebelumnya saya edifikasi dulu. Karena beliau ini seorang IT, seorang auditor dan juga ahli keuangan itu di perusahaan Jepang. Dan Pak Ismet, saya sangat berterima kasih masih ingat waktu itu beliau jauh datang dari Ciledug, datang ke daerah Modernen di daerah Cakung. Dan saat itu karena rumahnya itu saya tidak tahu dilakukan mungkin ada pengacakan frekuensi HP sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan Pak Ismet. Saya sudah rasa malu, rasa khawatir karena Pak Ismet menyasar karena tidak bisa menghubungi kami. Tapi akhirnya kami telah presentasi hanya berdua dan bertemu Pak Ismet setelah beliau selesai sholat. Tapi disitulah saya merasakan ini betul-betul Pak Ismet, I love you, kita respect betul Pak Ismet, sangat tulus membantu kita. Dan itulah salah satu catatan karena kita edifikasi dan orang sebenarnya yang tadi kita mau presentasi itu sudah sangat siap untuk mendengarkan Pak Ismet, tapi karena jaringan yang kurang bagus akhirnya tidak tersampaikan. Nah Bapak Ibu, teknik edifikasi inilah yang menjadi terobosan kalau tidak bisa dilakukan di bisnis yang biasa, yang normal. Dan kita di networking ini sangat diuntungkan, diajari soal teknik edifikasi yang tujuannya adalah meningkatkan tingkat kepercayaan kepada diri kita untuk bisa meyakinkan calon mitra kita. Nah, itu pengertiannya. Sekarang siapa dan apa yang perlu diedifikasi? Poin yang kedua. Pertama-tama Bapak Ibu yang siapa? Yang perlu diedifikasi pertama-tama adalah upline sponsor dan upline pembimbing Anda. Mengapa? Karena mereka inilah partner sejati, mentor sejati yang akan bekerja sama dan membantu Anda meraih sukses sepanjang Anda mau berusaha di perusahaan kita. Ini satu keharusan. Anda harus dekat
Saya Bapak Ibu rela kehilangan banyak downline, tapi nggak mau, sama sekali tidak mau kehilangan upline tercinta saya. Ada Bunda Mia, ada Om Ismet, ada Mr. Gurkan, ada Mr. Jainal. Maka berbaik-baik kepada upline itu bukan karena kita penjilat, bukan, tapi kita tahu bahwa cara membangun bisnis dengan efektif adalah meminjam kekuatan pihak ketiga, terutama upline kita. Karena tidak ada upline sejati yang tidak akan membantu downline-nya sukses. Apalagi di One More ini sangat terasa Bapak Ibu. Hanya dengan 2 kaki, lalu ada bonus tim dan ada bonus matching. Itu kekuatannya adalah kerjasama. Kalau kita menjadi upline, kita betul-betul harus membantu downline kita juga. Maka harus berlatih, bisa kita mengedifikasi upline kita. Orang yang berjasa melahirkan kita di bisnis ini. Yang kedua adalah downline. Downline pun patut kita edifikasi. Karena dia akan menjadi mitra sejati kita untuk membangun jaringan kita. Mungkin Anda bosan, mungkin Anda sebel sama downline yang kurang reachable, tapi itulah yang dikirimkan menjadi jawaban doa-doa Anda ketika Anda berdoa, ya Tuhan, ya Allah, berilah kami tim yang hebat. Jadi, sebagaimana Anda juga ditemukan oleh upline, Anda juga menemukan downline itu bukan tanpa sengaja, tapi itu adalah amanah, itulah doa-doa, jawaban doa-doa kita. Semua leader hebat berawal dari murid yang hebat dan teachable. Jadi kalau Anda kesulitan dengan downline, bisa jadi kita berkaca diri, mungkin kita sendiri sebagai downline juga belum memantaskan diri sehingga bisa diedifikasi. Yang ketiga, siapa yang perlu diedifikasi? Crossline yang memiliki karakter dan perjuangan dan juga mereka mempunyai prestasi karena membangun bisnis ini dengan melaksanakan sistem. Dan seringkali Bapak Ibu, saya sering sekali lakukan edifikasi teman-teman yang lain. Karena ini menjadi cara cerdas kita. Kalau kita memiliki calon mitra yang sesuai dengan karakternya dan juga mungkin profesi dan latar belakang dari crossline yang berprestasi ini, Anda boleh untuk menggunakan mereka, tanda kutip menggunakan, atau membantu mereka memberikan satu edifikasi supaya orang mitra kita ini menjadi nyaman. Karena ternyata, oh ada ya seorang tukang sayur yang juga berhasil. Ini misalnya kita bisa meminjam kekuatan Cak Ian dari salah satu timnya Pak Yudi Slamet di Solo. Saya juga berhubungan baik dengan Cak Ian. Atau kalau seorang ibu rumah tangga, pekerja keras, pendidikan rendah, tetapi mempunyai tekad dan sikap yang luar biasa, kita bisa pinjam kekuatan dari Bu Fatuni, seorang penjual es krim, yang punya penghasilan 4-5 juta seminggu. Waktu tahun lalu saya bertemu di Pamukkale, Turki. Atau kalau Anda bertemu seorang direktur, nah bisa pinjam kekuatannya Pak Ismet, karena Pak Ismet itu juga seorang direktur. Atau pinjam kekuatannya Mas Pras. Atau kalau seorang ASN bisa pinjam kekuatannya Pak Mami Dami atau Pak Taufik. Atau kalau Anda ketemu seorang dokter, nah edifikasi Dr. Herni, edifikasi Dr. Peter, edifikasi Dr. Irna, Dr. Inka, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak dokter Bapak Ibu. Bahkan bisa edifikasi juga Profesor Frederick. Nah Bapak Ibu, edifikasi ini paling efektif kalau dilakukan saat mengedifikasi ini, orang yang diedifikasi tidak hadir di situ. Ini alasannya banyak, tapi saya tidak terangkan di sini. Nanti mungkin kalau ada lain waktu berkesempatan, saya akan ceritakan. Mengapa sebaiknya edifikasi tidak dilakukan di hadapan orang yang diedifikasi. Nah, apa yang perlu diedifikasi, Bapak Ibu? Satu adalah perusahaan dan manajemen. Sangat penting kita mengenali dengan baik soal siapa perusahaan ini. One More ini secara singkat. Itu berdirinya kapan, lalu berkembangnya seperti apa, bagaimana masuk Indonesia, dipercaya oleh beberapa vendor atau beberapa institusi kesehatan sampai WHO, mengapa dipercaya, juga belajar kepada manajemennya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, saya pertama kali berjumpa dengan Mr. Mustafa Erdil, itu sebelumnya sudah diedifikasi habis-habisan oleh Pak Ismet, juga Mr. Gurkan. Dan ketemu langsung tahun lalu di bulan Maret di Pamukkale di Istanbul, Turki, sangat terkesan. Pertemuan kedua, bertemu di Jakarta waktu launching
One More Indonesia di Smesco, dan yang paling intensif adalah ketika ketemu kemarin waktu Legend of the Future di Jakarta. Itu karakter beliau itu aduh luar biasa Bapak Ibu, sangat profesional dan lebih dari itu sangat kebapaan. Sangat cinta dengan orang-orang kita, orang Indonesia, dan saya kira beliau sangat cinta terhadap kemanusiaan dan ingin membantu banyak orang lain. Yang kedua, kita juga bisa mengedifikasi, mohon maaf salah tulis, ada teknologinya yang sangat terkemuka, teknologi paling depan 5.0, lalu juga produk brand portfolio kita, ada 10 produk. Nah, kalau mau cara bisa mempelajari dengan baik produk-produknya, pertama-tama Anda harus memakai, itu akan lebih valid lagi. Karena kita akan tahu bagaimana sih bentuknya PNG, lebarnya berapa, cara pakainya apa, rasanya apa, itu tidak ada cara selain Anda memakainya. Dan karena ini bukan obat sehingga semua orang bisa pakai. Lalu yang berikutnya, apa yang perlu diedifikasi? Keren banget, harus mengedifikasi marketing plan dan juga sistem komisinya Bapak Ibu. Ini yang membuat salah satu saya tidak henti-hentinya meyakinkan teman-teman dengan marketing plan ini. Dan seperti yang disampaikan Pak Hanafi, mudah ditaklukkan, mudah dipahami. Dan dahsyatnya bisa besar di depan bonusnya, di tengah makin besar, nanti di bagian akhir gede banget. Kenapa? Ada fast start bonus, lalu ada pilihan RO ataupun tanpa RO, lalu ada filosofi One More, sekali lagi lakukan, dapat tambahan $100. Lalu ada bonus tim, itu bonusnya bonus, tetapi ada juga lebih dahsyat lagi marketing bonus matching yang memungkinkan Anda punya pendapatan tanpa batas sampai akhirnya seperti Mr. Dukan, seperti Pak Ivan, Mr. Zainer. Yang berikutnya, yang perlu diedifikasi juga pertemuan kita. Bahkan bisa juga mengedifikasi dahsyatnya bisnis jaringan Bapak Ibu. Lalu juga jangan lupa promosikan, edifikasi, mempromosikan, memberi kekuatan, itu juga satu keahlian yang perlu kita pelajari. Karena bisnis jaringan dibangun dari pertemuan-pertemuan presentasi dan dari pertemuan-pertemuan training-training Bapak Ibu. Kalau Anda ahli mempromosikan, nah ini seringkali Bapak Ibu, saya bisa menerka teman-teman itu yang mempromosikannya itu hanya so-so atau malah tidak mempunyai daya promosi. Apa cara ngetesnya Pak Yudhis? Cara ngetesnya begini, kalau Anda sudah habis-habisan dengan penuh energi berbusa-busa mempromosikan ke dalam, Anda sudah siapkan acara terbaik. Tapi kalau jawaban mitra Anda itu hanya jempol atau hanya makasih upline, itu tarikannya energi rendah. Saya yakin dia harus belajar lebih banyak soal kekuatan edifikasi. Karena kalau orang yang sudah edifikasi, ilmunya jalan, dia akan mengatakan, yes upline, saya siap datang dan siap menghadirkan tim saya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang tercinta, yang terkasih, kalau Anda dapat berita dari upline tentang pertemuan-pertemuan, jangan hanya dipakai sendiri. Tugas Anda adalah mempromosikan, mengedifikasi pertemuan, mengedifikasi pembicaranya keren. Nah itu Anda promosikan ke tim Anda, bahkan ke calon mitra Anda. Kalau Anda ahli mempromosikan, ahli mengedifikasi, insya Allah tim Anda akan bertumbuh semakin besar. Dan One More ini memberi kesempatan Anda untuk membangun jaringan di tidak hanya kelas kabupaten, kelas kecamatan. Jadi kalau teman-teman yang ada di Bekasi hanya terus aja timnya hanya di Bekasi, bertobatlah Bapak Ibu. Bisnis ini besar sekali. Anda bayangkan Anda memulai punya bisnis dari Sabang sampai Merauke tiap kota, ada 2 leg. Anda bisa membangun bisnis ini di masing-masing negara dimanapun berada dengan 2 leg di sana. Mulailah dari impian dan pelajari kekuatan edifikasi Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau teman-teman di sini semua saya kira ahli semua edifikasi, ahli promosi, akan meledaklah bisnis Anda. Kapan melakukan edifikasi? Pada dasarnya, edifikasi dilakukan kapan saja dan di mana saja. Karena sejatinya edifikasi adalah kemampuan kita untuk selalu melihat sisi positif dari satu fakta, dari seseorang, dari upline, dari downline, dari crossline, ataupun dari pertemuan-pertemuan kita. Yes, tidak semua orang baik, betul Pak Yudhis, saya setuju. Ada orang yang nyebelin, ada orang yang menjengkelkan.
Tapi berlatihlah Bapak Ibu, di antara 1000 kelemahan, kekurangan, Anda juga bisa melihat ada kelebihan dalam diri orang lain. Ya, saya bukan teman di sini, tapi selalu mengatakan, Pak Julius, saya sudah cerita ke banyak orang tentang produk ini, tapi sudah 100 lebih, tapi tidak ada satupun yang tertarik. Nah, ini PR Bapak Ibu. Yang tidak tertarik itu apa yang Anda tawarkan, sehat dan juga kantong dan badan, atau cara Anda yang membuat orang tidak tertarik. Atau waktunya yang salah. Dan kalau 100 orang sudah dikirimkan Tuhan menjadi daftar nama Anda dan calon donen Anda, tapi tidak ada satupun yang join, saatnya kita untuk mencoba berkaca. Belajar melalui buku yang sangat bagus, ada bagaimana cara mencari kawan dan juga mempengaruhi orang lain. Mungkin yang salah adalah bukan orang di luar Anda, tapi yang salah adalah diri kita. Maka obatnya adalah ini. Ya, nah, baca banyak buku Bapak Ibu. Yang kedua, edifikasi upline atau sponsor saat akan memperkenalkan atau mau ada Zoom meeting, baik online maupun offline. Dan terutama sebelum Anda memperkenalkan kepada upline, lakukanlah edifikasi. Maka kenali baik-baik apa kekuatan upline-upline Anda, terutama sponsor Anda dan pembimbing Anda. Supaya bisa tanda kutip, nanti mereka akan mengedifikasi balik membantu Anda. Nah, yang kedua, bagaimana cara melakukan edifikasi? Mohon maaf, saya sampaikan dengan lumayan agak cepat ya Bapak Ibu ya, karena sudah agak panjang. Edifikasi harus dilakukan secara tulus, secara jujur, tidak lebay, tidak berlebihan, dan keluar dari hati, dari pikiran, kata-kata, dan tindakan yang spontan. Ya, perlu dilatih Bapak Ibu, dan orang Indonesia, mohon maaf, kadang sulit untuk memuji. Bahkan kalau dipuji, seringkali langsung juga menolak membentengi diri. Misalnya nih, Anda sudah dipuji di edifikasi sebagai pembicara. Terus ketika sudah tampil di depan umum, Anda mengatakan, misalnya dikatakan, Pak Pras ini adalah seorang yang mempunyai jiwa pembelajar sejati. Meskipun di One More baru join sekitar 2 bulan, tapi sudah meraih peringkat sebagai beginner dan juga mempunyai downline dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai Sydney. Tapi ketika sampai di panggung, kalau orangnya tidak biasa dipuji, dan ini sering terjadi di Indonesia, Pak Pras mengatakan, ya Bapak Ibu sekalian, saya masih orang baru, saya baru join ini 2 bulan, belum apa-apa. Nah Bapak Ibu, ini adalah orang yang sudah diberi kekuatan oleh upline, tapi dihapus sendiri. Istilahnya dia pengen maju, tapi mendegradasi atau menjegal diri sendiri. Setelah Anda diedifikasi, tetap harus tampil dengan baik dan mengembalikan kepada yang mengedifikasi. Tapi jangan sampai Anda justru menidak atau mengoreksi. Nah, ini yang seringkali terjadi. Semoga habis ini, kalau Anda menjadi pembicara tanpa harus tampil sombong dan jangan sombong, tapi jangan mengoreksi atau mengurangi bobot edifikasinya. Kecuali kalau edifikasinya itu sangat berlebihan banget gitu. Seperti saya juga tadi agak nggak nyaman ketika disebut maha guru. Tapi saya tidak boleh mengoreksi. Tapi mungkin kita bisa mengedifikasi pun proper atau apa ya, wajar dan proporsional. Mungkin sebagai guru boleh, sebagai upline boleh. Tapi kalau sebagai maha guru, mungkin agak sedikit kelebihan. Tapi no problem, saya tetap terima kasih kepada Mas Pras yang selalu menyampaikan edifikasi dengan powerful. Nah, yang kedua, ini. Saya selanjutnya saja, nanti kita lanjutkan. Nah ini slide terakhir Bapak Ibu. Hukum edifikasi. Ada tata caranya dan ada bahayanya. Seperti tadi saya sampaikan, ini adalah jurus sakti. Tapi kalau tidak hati-hati menggunakan, bisa menjadi bumerang. Apa maksudnya Bapak Ibu? Nah ini yang sebenarnya poin yang kedua dan ketiga. Oke, yang pertama saya bahas belakangan. Yang pertama, memang sangat dianjurkan untuk kita berlatih melakukan edifikasi dan menjadi ahli dengan edifikasi. Tapi kita juga harus diingatkan, kita ini setelah diedifikasi, hukumnya wajib untuk mengedifikasi balik
downline kita, crossline kita, upline kita yang sudah mengedifikasi kita. Jangan sampai Anda mabuk edifikasi. Ya, ini ibarat orang bernafas. Ketika kita diedifikasi, dada kita mengembang, kepala kita agak sedikit membesar, badan mungkin baju agak sesak, bukan karena kegemukan, tapi karena bangga, Bapak Ibu. Kan lega, bangga diedifikasi. Tapi kalau Anda itu ibaratnya seperti sedang menghirup udara. Ada kelegaan. Tapi kalau udara itu Anda habis hirup nafas, tidak dikeluarkan, tidak dikembalikan, maka Anda akan pingsan, Bapak Ibu. Jadi edifikasi itu baik, tapi bisa memabukkan kalau Anda tidak bisa pintar mengedifikasi balik. Sebelum Anda diedifikasi, ahlinya Anda, jadilah Anda ahli mengedifikasi orang lain. Nah, yang kedua, saya tekankan, siapa yang boleh diedifikasi? Semua boleh diedifikasi. Siapa saja dan apa saja boleh diedifikasi atau diberi label positif sesuai dengan kenyataan, tapi yang tidak boleh diedifikasi adalah diri sendiri. Saya ini seorang apprentice loh. Saya ini seorang direktur. Bapak Ibu, tidak ada satu yang lebih menekan, membuat ilfil kecuali Anda mengedifikasi diri sendiri. Saya mohon maaf kalau sesekali mungkin lupa, tapi mohon diingatkan teman-teman yang baik ya. Jangan melakukan edifikasi diri sendiri. Nah, yang kedua, yang ketiga, tapi saya taruh yang pertama, Bapak Ibu, kita ini akan dikirimkan Tuhan banyak downline-downline dengan berbagai karakter. Nah, siapkan Anda kemampuan untuk mengedifikasi keempat macam orang yang mungkin tidak sesuai dengan Anda. Karakternya mereka kalau dalam bisnis atau dalam human relation kita dikenalkan ada 4 tipe personality. Ada yang koleris, pekerja keras, bulldozer, lalu ada seorang pragmatis yang adem ayem, ada sanguin yang suka dipuji, suka panggung, suka tampil, ada juga yang melankolis, semuanya serba sempurna. Anda pasti ada kecenderungan di salah satu atau kedua aspek tipe ini. Nah, Anda seringkali akan menjadi sulit bekerja sama dengan orang yang tidak setipe. Tapi marilah kita berlatih, Bapak Ibu, pada prinsip bahwa semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan kita akan bisa bekerja sama dengan apapun tipe personality dari downline kita dan upline kita. Maka marilah kita fokus, melihat yang positif, dan memperkuat, membangun bisnis kita. Daripada melihat kekurangan dan yang tidak nyaman buat kita. Kita berusaha memahami, kita berusaha melihat hal positifnya, dan itu menjadi bekal kita untuk membangun jaringan kita. Kita latih dengan tulus edifikasi ini, bukan mengada-ada dan juga bukan lebay berlebihan, tapi insya Allah kalau kita ahli edifikasi, ahli membangun sistem, maka 1 miliar 1 bulan pasti akan menjadi milik Anda. Go Master, kita mempunyai teladan yang luar biasa. Bapak Ismet menjadi kebanggaan kita semua, menjadi signing master di forum internasional, dan kita semua kalau kita bisa berlatih terus, insya Allah kita juga akan bisa sampai menjadi seorang master. Terima kasih kepada Mas Pras dan kepada Anda semua. Mohon maaf bila ada kata yang kurang pas dan kurang salah, tapi pada hari ini, malam ini, saya ingin atau Mas Pras minta tolong untuk dipanggilkan, untuk diberi kesempatan kedua upline kita, yaitu Pak Yel Ahmadi Sultan, mungkin dalam 1, 2, 3, 5 menit, dan juga kepada Pak Ismet Iskandar Idris. Saya kembalikan kepada Mas Pras, MC yang luar biasa. Silakan Mas Pras untuk diambil alih. Baik, terima kasih upline, luar biasa. Malam ini kita dapat ilmu yang sangat luar biasa dari upline kita, Bapak Judus Bidantoro. Mari kita berikan apresiasi untuk beliau dengan mengetikkan angka 1 miliar, Bapak Ibu. Sangat lengkap sekali ya. Kita tadi pertama belajar tentang bagaimana kita bisa membuka mindset ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa dapat memiliki ilmu tentang seni membangun jaringan. Dari pembicara kita yang pertama dari Madura, dan yang kedua kita
tadi mendengarkan dari seorang apprentice dari Kota Jakarta, Bapak Julius Widiantoro. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, seperti yang tadi disampaikan oleh aplen kita, Bapak Julius Widiantoro, di sini kebetulan telah hadir aplen kita bersama ya Bapak Ibu. Sudah hadir Bapak Ismet Iskandar Idrus dan Bapak Yel Ahmadi Sultan. Boleh dijadikan pause dulu aplen, karena tidak mungkin bisa buka mic. Ya, kalau Om Sultan sudah, Om Ismet juga sudah, dua-duanya sudah. Oh baik, baik aplen. Baik, mungkin kita panggil dulu dari Om Sultan ya, Om Yel Sultan Ahmadi. Boleh. Yang mana beliau ini adalah seorang 001 di One More sebetulnya. Beliau ini sama-sama pelatih bisnis kita, atlet kita bersama, yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa. Beliau memiliki tim yang sangat berkembang pesat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mohon keberkenaannya untuk Om Sultan masuk ke ruangan Zoom, bisa memberikan sharing 3 atau 5 menit buat kita semua sebelum kita akhiri acara sore hari ini. Oh, boleh Pak Ismet dulu juga tidak apa-apa kalau Om Sultan belum siap. Oke, Saya baik. coba hubungi Om Sultan. Siap, baik. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu Om Sultan, di sini juga sudah hadir yang tadi mungkin disampaikan materinya oleh Bapak Hanafi. Penghasilannya sudah mencapai 9,6. Beliau adalah seorang pelmaster yang sangat luar biasa. Beliau adalah aplen kita juga, memiliki penghasilan ke peringkat kedua ya se-Asia Pasifik. Beliau adalah pelmaster Ismet Iskandar Idrus. Kita wajib dan layak untuk mendengarkan bagaimana beliau bisa meniti karir sangat cepat dan sukses di bisnis One More ini hanya dalam waktu 2 tahun, Bapak Ibu. Mari kita sambut pelmaster kita, Bapak Ismet Iskandar Idrus, untuk berkenan masuk ke ruangan Zoom dan bisa memberikan pesan-pesan kepada kita 2, 3, atau 5 menit buat kita sekalian. Silakan, aplen. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, salam sukses buat kita semuanya. Buat teman-teman yang berada dari Sabang sampai Merauke dan bahkan mungkin ada di luar negeri, dari Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan lain sebagainya. Baik, pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, maafkan apabila kami punya kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga di hari yang fitri ini buat umat Islam, kita kembali suci, kita kembali bersih, dan kita memulai sesuatu yang baru untuk demi tahun depan. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan Lebaran Anda lebih bermakna, lebih indah, dan lebih bahagia tentunya. Baik, terima kasih saudara-saudara, sahabat-sahabatku sekalian yang saya cintai. Tadi kita sudah belajar banyak dengan Pak Hanafi, kita belajar banyak juga dengan Pak Julius. Terima kasih Pak Julius, terima kasih Pak Hanafi atas ilmunya. Saya juga belajar juga dari tadi mendengarkan. Artinya kita semuanya sebenarnya sama di sini, kita semua sama-sama belajar. Dan mereka yang tadi sudah berbicara, mereka sudah membuktikan di bisnis ini mereka menjadi seorang apprentice. Dan apprentice itu di sini adalah suatu karir atau suatu peringkat yang dimana bisa dikatakan peringkat yang titik nyaman pertama. Jadi kalau apprentice itu rata-rata penghasilannya, mungkin kalau saya buka-bukaan sedikit ya, rata-rata penghasilannya kalau ditotali semuanya sudah rata-rata di atas 400-500 juta dan bahkan mungkin sudah 1 miliar ya selama menjalankan bisnis ini. Dan mudah-mudahan saya doakan Pak Julius, Pak Hanafi, segera jangan berlama-lama dan bernyaman-nyaman ria di situ, segera untuk naik di karir-karir yang lebih tinggi lagi, insya Allah. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya juga akan menyusul, bisa mendapatkan hasil dan mendapatkan karir yang baik. Oke, saya nggak tahu ini saya mau bicara apa, tidak ada materi, tapi
mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah inspirasi, motivasi buat Anda semuanya. Yang jelas kalau cerita saya mengenal bisnis ini, saya termasuk orang yang beruntung. Beruntung kenapa? Beruntung Tuhan memberikan sebuah malaikat atau seseorang yang memberikan informasi saya untuk dikenalkan dengan One More di saat kondisi saya lagi terpuruk, lagi tidak punya apa-apa di tahun 2020. Dan ketika saya diberikan informasi ini, saya cuma hanya melihat mudah-mudahan ini adalah bagian daripada doa saya. Dan saya tidak mau menutup mata, tidak mau menutup hati, apapun kesempatan yang datang kepada saya, mungkin saja ini kesempatan yang datang kepada Anda, mungkin saja ini adalah yang Tuhan berikan dari jawaban doa-doa Anda yang selama ini Anda berdoa. Sehingga saat itu walaupun tidak punya uang, saya nekat untuk berangkat, minta uang 10.000 untuk isi bensin motor, dan pergi menemui Pak Haji Naim di Kebun Jeruk, dan mendapatkan informasi ini, dan saya bilang, wow, luar biasa produknya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan untuk merubah hidup saya. Dan pada akhirnya ketika pulang, saya mulai memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, mulai menyebarkan informasi ini sebanyak mungkin setiap hari tanpa henti-hentinya. Dan akhirnya apa yang terjadi hari ini, 2 tahun sudah berlalu, kehidupan saya semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan lebih baik lagi. Dan hari ini, alhamdulillah, puji Tuhan, saya mendapatkan sebuah berkat yang begitu besar yang tidak pernah saya bayangkan. Anda bayangkan kalau saya merasa dulu punya penghasilan sebulan 10 juta, 20 juta aja buat saya sudah bersyukur. Ya, saya berterima kasih. Tapi hari ini bukan sebulan lagi 10 juta, tapi seminggu rata-rata antara 80 juta, 90 juta, 100 juta, 120 juta, bahkan 150 juta seminggu. Wow, dahsyat, luar biasa. Sesuatu yang tidak di luar perkiraan saya, di luar daripada apa yang saya pikirkan. Ternyata kuncinya, saya baru menulis di sini, bisnis yang cocok buat kita, bisnis yang benar buat kita adalah, buat masa depan kita adalah, bisnis yang siap kita mau jalankan. Kita mau fokus, kita mau serius, kita mau disiplin, dan kita mau selesaikan sampai akhir di mana ada hasilnya. Itu bisnis yang cocok buat kita. Nah, bisnis yang tidak cocok buat kita adalah bisnis yang datang kepada Anda, ditawarkan kepada Anda sampai mulutnya berbusa-busa yang ngawarin, tapi Anda tidak mau mendengar dan bahkan Anda berpaling dan tidak mau melakukannya. Itu bisnis yang tidak cocok buat kita. Jadi sekali lagi, apapun bisnisnya sebenarnya, kalau Anda jalankan secara serius, secara fokus, secara disiplin, dan ketika Anda sudah mulai jalankan, Anda selesaikan sampai akhir, itulah yang membuat kehidupan Anda berubah, dan itulah bisnis yang benar. Nah, keberuntungan saya adalah yang pertama adalah diberikan informasi tentang One More. Dulu tidak pernah saya membayangkan One More itu bisa merubah kehidupan saya seperti ini, Bapak Ibu. Boro-boro saya bisa punya rumah, beli apartemen, ada 2 biji apartemen yang saya beli sekarang dalam kurun waktu 2 tahun. Ada beberapa mobil, ada 4 mobil yang terparkir di rumah saya. Ada BMW, ada Mercy, ada Hyundai, ada bla 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 bla. Ada motor besar, ada ini, ada itu. Tidak pernah saya bayangkan ketika saya memulai bisnis ini, itu semua terjadi. Enggak, Bapak Ibu. Saya cuma hanya bisa membayangkan ini sesuatu yang baik ketika saya bisa sampaikan dan saya terus melakukan secara persisten, secara konsisten. Saya bagi sesuatu yang baik kepada orang-orang. Mudah-mudahan berkat yang saya bagi, sesuatu niat yang baik, sesuatu informasi yang baik yang saya bagi, walaupun sebesar biji jahra sekalipun, saya tahu insya Allah Tuhan akan mengembalikan itu semuanya pada saya. Dan saya tidak pernah berhenti. Karena ini sesuatu yang baik. Jadi saya jadikan ini sebagai ladang ibadah saya. Sebagai orang tangan di atas yang terus berbagi. Saya nggak mau tahu orang tersebut ketika saya bagi dia mau atau tidak.
Itu urusan dia. Tapi urusan saya adalah saya tetap terus berbagi, dan terus berbagi sampai hari ini. Dan teman-teman bertanya, apa rahasianya Pak Ismet? Kok hari ini selama 2 tahun ini bisa memiliki penghasilan yang totally hampir 10 miliar itu? Ya, saya katakan saya tidak ada rahasia. Rahasia saya terbuka buat Anda adalah saya rajin berbagi. Nah, teman-teman semuanya, di agama manapun, siapapun Anda yang suka berbagi berkat, berbagi sesuatu yang baik dan sebagainya, itu kalau di Islam, di agama saya ya, itu namanya sedekah. Dan di agama saya dan agama manapun mengatakan orang yang suka berbagi, maka Tuhan akan buka pintu rezekinya. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita berbagi pada satu orang ke orang lain, dan terus ke orang lain dan orang baru dan orang manapun yang saya tidak kenal, saya terus berbagi. Maka ketika kita membuka tali silaturahmi kepada semua orang atau kepada banyak orang, maka Tuhan tambahkan lagi pintu rezeki yang kedua. Tuhan berikan lagi. Tuhan buka buat kita. Sehingga disinilah pintu rezeki saya terbuka, dan akhirnya inilah kehidupan saya. Nah, tadi apa yang sudah disampaikan kepada Pak Hanafi, ya, disampaikan kepada Pak Julius adalah ini sebuah ilmu dan ini sebuah gambaran, sebuah peluang buat Anda bagi yang mau ya, bagi yang mau mengambil sekali lagi. Ketika Anda melihat ini sebagai sebuah kesempatan dan peluang dan Anda mengambilnya dan Anda menjalankannya, saya yakin apapun latar belakang Anda, siapapun Anda, mau dimanapun Anda akan bisa berubah hidup Anda. Karena ingat saudaraku, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaumnya apabila kaum tersebut tidak mau berusaha untuk merubah nasibnya. Nasib itu di tangan kita, bukan di tangan Aplen Pak Hanafi, bukan di tangan Aplen Pak Julius, Pak Yel, dan mungkin yang lainnya. Nasib itu adalah di tangan kita sendiri. Cuma kalau kita mau bergerak untuk merubahnya, maka Tuhan akan memberi pertolongan buat Anda untuk melancarkan perjalanan Anda agar bisa merubahnya. Saya rasa hari ini, kalau masih ada kata-kata, ya saya sih makannya secukupnya atau apa adanya, yang penting bahagia Pak. Saya pikir kata-kata itu kata-kata yang menyenangkan hati. Enggak ada kalau enggak punya apa-apa itu bahagia Bapak Ibu. Yang ada kalau punya apa-apa itu bahagia. Apalagi punya uang. Karena dengan Anda punya uang, Anda bisa melakukan apapun. Anda bisa membantu banyak orang, Anda bisa membangun tempat ibadah, Anda bisa beribadah, Anda ke Yerusalem, Anda pergi ke Mekah, umroh, naik haji, Anda bisa membeli kendaraan yang bagus buat keluarga Anda, rumah, dan lain sebagainya. Memang uang bukan menjadi suatu tujuan utama. Bahaya kalau kita menjadikan uang sebagai tujuan utama. Bisnis ini adalah cuma hanya sebuah kendaraan untuk menuju ke situ. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya saudaraku butuh uang. Jadi kalau ada yang bilang bahagia dengan hidup yang segini aja, saya kata itu hanya menyenangkan diri saja. Jadi rubah mindset Anda, rubah pikiran Anda. Bagaimana caranya saya bisa punya kehidupan yang baik, saya bisa punya uang, sehingga saya bisa beribadah dengan baik, saya bisa menjadi saluran berkat, bisa membantu banyak orang, bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat keluarga saya, dan hari ini Anda bisa menikmati hidup yang bahagia. Bapak Ibu, saya Ismet Iskandar, saya adalah dari anak seorang pegawai negeri yang tinggal di Papua Jayapura. Dari lahir, dari kecil, saya tinggal di Jayapura. Dan saya bukan keluarga orang kaya. Di mindset saya, bapak saya seorang pegawai negeri, ibu saya pegawai negeri, bapak saya di pertanian, ibu saya di kesehatan di rumah sakit Jayapura, RSUP yang mungkin Anda orang Jayapura Anda tahu, lalu pindah ke rumah sakit Abepura. Dan saya kecil hidup dengan suasana PNS. Tidak pernah terfikirkan saya menjadi seseorang yang sukses, pengusaha yang ya hari ini. Tapi namanya manusia, kita pasti memiliki impian-impian yang sangat besar. Nah, saya cuma hanya berdoa, ya Tuhan, saya ingin merubah hidup saya tidak ingin
hidup saya seperti orang tua saya, karena saya tahu dari kehidupan keluarga saya memiliki 5 bersaudara. Di mana ketika saya kuliah di Jakarta, disekolahkan sama orang tua, dan berharap setelah selesai kuliah pulang ke Papua untuk bisa menjadi seorang pegawai negeri, saya patahkan itu. Saya bilang, ayah, aku nggak mau pulang, aku mau tetap di Jakarta, aku ingin jadi seorang yang sukses, menjadi seorang pengusaha. Nah, mindset itu sudah saya tanamkan, dan saya berdoa, ya Tuhan, mudah-mudahan saya bisa menjadi orang sukses dan kaya. Tapi saya nggak tahu jalannya. Sehingga pada saat itu saya suka baca buku-buku tentang orang kaya, saya suka membaca buku-buku tentang orang sukses dan sebagainya. Ternyata, Bapak Ibu nih, saya kasih tahu buat Anda ya. Jadi kalau Anda berpikir saya anak orang kaya terus jadi hidupnya kayak begini, saya bukan anak orang kaya. Ternyata rahasia menjadi orang kaya adalah ketika apa yang Anda tanamkan di kepala Anda, di pikiran Anda, bahwa Anda akan menjadi orang sukses, Anda akan menjadi orang kaya, Anda mempunyai impian-impian yang kuat dan sebagainya, dan Anda menjalankan sesuatu sesuai dengan gambaran apa yang Anda impikan atau Anda pikirkan, lalu Anda sering ucapkan bahwa saya harus sukses, saya pasti bisa, saya harus bisa, saya yakin saya sukses. Maka alam raya akan memberikan sebuah energi kepada Anda dan memberikan sebuah jalan dan akhirnya Anda sukses. Tapi masalahnya banyak orang yang ingin sukses cuma hanya ada di kepala, dan kadang-kadang racun itu mendatangi kepala mereka, dan akhirnya mana mungkin saya sukses, saya kan cuma ibu rumah tangga, saya kan cuma perempuan, saya kan cuma hanya anak seorang petani, saya kan cuma hanya anak Papua. Jadi rahasia sukses adalah ada di kepala kita. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, ketika ucapan itu terus-menerus akan menjadi sebuah doa, dan doa itu akan menjadi sebuah energi, dan energi itu akan menggerakkan Anda, sehingga Anda mencoba, akhirnya suatu saat Anda akan mendapatkan sesuatu jalan, dan akhirnya Anda sukses. Bapak Ibu, one more hanya kendaraan buat kita. Sukses adalah hukumnya, mau dicatat? Mau dicatat? Hukum sukses adalah A, B, C, D. Saya ulang. Hukum sukses adalah A, B, C, D. A adalah alat atau kendaraannya atau pekerjaannya. B adalah berusaha atau kerja kerasnya. C adalah cita-cita atau impiannya atau tujuannya. D adalah doa. A, B, C, D tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Ketika A Anda jalankan, B Anda jalankan, C Anda jalankan, D Anda jalankan. Setiap usaha yang kita jalankan, kita selalu meminta kepada Allah, kita selalu berdoa, kita selalu istiqomah. Insya Allah hidup Anda berubah. Dan jangan lupa sedekah, berbagi berkat, dan terus bersilaturahmi. Mungkin itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan buat Anda semuanya, Anda juga saya doakan, dan saya sumpah buat Anda, dengan one more, hidup Anda akan menjadi berubah. Dan belajar terus dengan plan-plan Anda, pelatih-pelatih Anda yang sudah luar biasa di bisnis ini, insya Allah Anda juga mengikuti jejak mereka. Karena kita manusia adalah produk lingkungan. Ingat, kita manusia adalah produk lingkungan. Di mana Anda bermukim, di mana Anda masuk dalam lingkungan tersebut, maka Anda akan menjadi lingkungan seperti itu. Jadi kalau mau sukses, bergaulah dengan orang sukses. Kalau mau pingin kaya, bergaulah dengan orang kaya. Kalau pingin pintar, bergaulah dengan orang pintar. Maka Anda sukses, kaya, dan bahagia. Sukses buat Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Aplen yang sangat hebat dan sangat luar biasa, sangat tidak sombong, sangat baik hati, telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mari kita berikan apresiasi Bapak Ibu dengan kita ketikkan angka 1 miliar untuk Aplen kita, Ismet Iskandar Idrus. Kita doakan semoga Aplen kita sehat selalu, tambah berkah, tambah barokah bersama One More International tentunya. Apa yang beliau sampaikan, segera putuskan, dan jangan kita tidak mau berbagi. Kita harus terus berbagi, pegang pedomannya ABCD, ya kan? Pedomannya ABCD. Oke, Bapak Ibu, luar biasa ya. Sekali lagi, malam ini kita sudah lengkap ya. Banyak belajar dari pembicara-pembicara kita yang sangat luar biasa.
Dari mulai yang pertama tadi kita telah belajar dari Bapak Hanafi dari kota Madura, kemudian dilanjut sesi kedua Bapak Julius Widantoro, dan berikutnya kita tadi ditutup oleh upline besar kita Bapak Ismet Iskandar Idrus yang sangat menginspirasi kita. Buat Bapak Ibu yang belajar malam hari ini, boleh Anda ketikkan angka 77 karena Anda setuju dengan acara yang diselenggarakan malam hari ini. Saya doakan semoga yang mengetikkan angka 7 segera bisa menyerap ilmu yang didapatkan malam hari ini dan bisa segera mempraktekkan, tentunya bisa juga mengikuti jejak karir yang telah dibuktikan oleh upline kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Atas kebersamaan Anda, saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda sehat selalu dan tentunya semoga Anda di sini yang belum memutuskan, segera putuskan, dan yang sudah memutuskan tetapi belum bergerak, mari segera bergerak, lakukan dan berbagi terus seperti apa yang telah disampaikan oleh upline kita Bapak Ismet Iskandar Idrus. Sukses untuk Anda. Semoga Anda adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sukses bersama kami dan bersama One More Internasional. Sukses dan sehat selalu bersama One More Internasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses bersama One More.